Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Andika Anas dengan NPM 202155201022. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan kepada saya dengan judul membandingkan efektivitas klasifikasi dua metode dengan menggunakan dua metode. Di sini saya menggunakan Google Colab, yang dimana Google Colab ini akan saya konekkan dengan Google Drive saya. Di sini saya sudah berada di notebook atau di dalam Google Colab. Selanjutnya saya akan mengakses file yang telah saya buat. Oke, ini adalah di sini saya menggunakan dua metode, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network dan Matrix. Dan di sini juga sebelum saya melakukan codingan ini menggunakan Google Colab, saya terlebih dahulu membuat folder di drive saya dengan nama ABC. Di dalam folder ini ada bahan, latih, dan validasi. Dan di dalam folder bahan terdapat dua folder, yaitu 50 dan 1000. Di sini ada terinput, saya sudah masukkan gambar-gambar. Begitu juga di folder 1000. Dan di folder latih dan validasi ini masih kosong. Selanjutnya kita ke Google Colab. Di sini saya akan membandingkan klasifikasi gambar, yaitu gambar uang 50 dan uang 1000. Dimana di sini ada import library dan OneDrive, yaitu dia mengimport library yang diperlukan seperti TensorFlow, Keras, library dan library lainnya yang diperlukan untuk pembuatan dan pelatihan model CNN ini. Dan ada OneDrive. OneDrive juga di sini menggunakan Google Colab atau lingkungan lain yang memerlukan akses ke Google Colab ini. Dan di sini selanjutnya saya akan menjalankan, yaitu import library dan OneDrive-nya. Oke, jika sudah tercentang begini berarti tandanya dia sudah sukses. Dan berikutnya ada definisikan directory base dan tampilkan isi. Di sini directory base ini dia menentukan directory utama di mana data yang kita simpan atau saya simpan, misalnya directory dataset atau folder ABC yang tadi, dan bahan, latih, dan validasi. Lalu ada tampilan isi. Tampilan isi ini dia menampilkan directory base untuk memastikan data tersedia dan siap untuk struktur penyimpanan datanya. Lalu saya akan menjalankannya sambil menunggu. Oke, sudah sukses. Di sini ada kita mendefinisikan directory untuk train dan validation. Di sini tuh directory dan train untuk memvalidation itu, directory train itu data pelatihan atau train yang akan kita simpan, dan validation itu directory di mana data validasi akan disimpan juga. Kita jalankan. Dan di sini ada hitung jumlah data untuk hitung jumlah data masing-masing kelas. Di sini ada 50 dir. Di sini dia menghitung
jumlah data untuk masing-masing kelasnya, di mana menghitung jumlah data gambar yang tersedia untuk setiap kelas dalam dataset atau dalam folder ABC yang saya buat tadi, untuk memahami seimbang atau tidaknya data itu terdistribusi pada kelas tersebut. Lalu saya mengeksekusinya. Oke, di sini sukses. Di sini akan menampilkan jumlah data train tiap kelas, di mana jumlah gambar uang 50 terdapat 50 gambar, dan juga jumlah gambar uang 1000 terdapat 50 gambar. Fungsi memisahkan data training dan validation. Di sini fungsi untuk memisahkan data training dan validation itu kita membuat import random from satil import copy file. Juga kita ini fungsinya tuh kita membagi data menjadi data training dan data validation dengan proposisi tertentu. Misalnya 80% untuk yang training dan 20% untuk yang validasi. Dan hasil outputnya dia sudah sukses. Jika centang begini, kita lanjut ke kita memisahkan data untuk setiap kelas. Di sini kita memisahkan data kelas-kelas yang berbeda untuk mempersiapkan data untuk proses augmentasi dan penggunaan generator. Di sini kita execute, kita jalankan, play. Oke, sukses. Di sini setelah ini kita mengaugmentasi gambar dan generator. Mana tuh augmentasi gambar itu menerapkan augmentasi gambar seperti rotasi, zoom, pergeseran, dan lain-lain. Dan untuk mencegah overfitting dan meningkatkan generation model, juga generator ini membuat gambar atau mengambil batch data augmented secara dinamis selama pelatihan model. Jadi setelah kita jalankan, ini dia akan munculkan font 100 max total 2 kelas yang ini. Total ini dia jadi 100, lalu pada 2 kelas tersebut, dan 36 Emacs belong to 2 kelas. Lalu kita ke model CNN. Model CNN ini dia mendefinisikan arsitektur model CNN seperti kita menambahkan layer, konvolusi, polling, dropwood, dan lain-lain. Masih banyak kegunaannya. Dan untuk menangani masalah klasifikasi gambar juga, seperti yang akan judul yang saya bawakan ini. Kita run. Oke, outputnya akan muncul seperti ini, dan model sequentialnya yaitu di sini dia akan mendefinisikan model sebagai urutan layer-layer ini. Layer-layer ini dia akan mengurutkan dan didefinisikan menggunakan objek sequential dari keras. Lalu dia akan menghasilkan total params-nya, trainable params, non-trainable params-nya. Dan untuk training model callback untuk early stopping, di sini kita jalankan. Sambil menunggu, saya akan sedikit menjelaskan tentang training model dengan callback untuk early stopping ini. Di sini dia melatih model menggunakan data yang telah kita siapkan, dengan menambahkan callback untuk early stoppingnya, agar proses-proses yang sedang berjalan ini, contohnya seperti ini yang sedang berjalan, dia
pelatihannya tuh berhenti jika tidak terjadi peningkatan performa atau kelebihan begitu. Data yang saya masukkan. Tunggu. Oke, dia berhasil dijalankan jika sudah centang begini. Ini adalah boxnya. Lalu visualisasi hasil training. Visualisasi hasil training ini kita memvisualisasikan metrik-metrik seperti akurasi dan loss selama proses pelatihan untuk memahami kinerja model. Nah, setelah saya jalankan, dia akan muncul grafik seperti ini, di mana training dan validation akurasi dia memiliki akurasinya sampai dengan 1,0. Ini gambar baru, codingannya seperti ini. Ada upload file, upload for fn in upload case, lalu kita prediksi gambarnya, lalu kita apply. Nah, setelah kita apply, kita pilih filenya. Nah, di sini ada uang 1000 dan 50. Di sini dia akan mengklasifikasikan gambar, apakah gambar ini adalah uang 1000 ataukah uang 50. Kita buka. Oke, di sini sudah sukses. Pay down 100% dan dia membacanya di sini adalah uang 1000. Coba kita mengecek uang 50, apakah dia bisa membaca atau tidak. Kita pilih file, ini adalah uang 50, kita buka file. Oke, dia sudah memproses. Nah, di sini dia membaca, ya betul, di sini dia membacanya yaitu kelas 50. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.